Cerita Donghua, novel audio, Kaisar Naga Part 49, edisi yang ke-481 hingga 490. Huo Changyu agak bingung dengan kesimpulan ini saat itu. Ada begitu banyak orang, apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa? Jadi dia meminta kapten untuk melakukan penyelidikan ulang, dan hasilnya masih sama. Karena Raja Zhenbei sangat marah, ia menyelidiki masalah itu secara menyeluruh dan menemukan sumbernya. Di desa Saraki, seorang pria pergi keluar gunung untuk berburu di larut malam. Karena saat itu sedang masa perang, jalur itu ditutup untuk umum. Jadi, ia hanya bisa memanjat gunung di dekatnya dan meninggalkan jalur itu secara diam-diam. Di luar jalur itu, ada daerah rawa tempat binatang buas sering muncul. Setelah laki-laki itu kembali dari rawa, ia tiba-tiba terinfeksi oleh tabu karena alasan yang tidak diketahui. Lebih jauh lagi, itu adalah demonisasi yang masih mempertahankan sebagian kesadaran. Dia memanfaatkan kegelapan saat seluruh penduduk desa sedang beristirahat dan menghindari tentara berjubah merah yang datang untuk memeriksanya. Setelah tentara jubah merah pergi, dia mulai membunuh semua penduduk desa. Tidak ada satupun yang tersisa. Pada titik ini, mayat dan bagian badan dari seluruh 100 rumah tangga dan lebih dari 300 orang yang tercatat di Sarakimura telah ditemukan. Pendek kata, sudah pasti semua orang mati malam itu. Desa yang relatif ramai berubah menjadi tempat yang sunyi senyap dalam semalam. Huo Changyu mengingat kejadian ini dengan sangat jelas. Jadi ketika Wei Yingying mengatakan bahwa dia adalah penduduk desa Zanmu, mata Huo Changyu tiba-tiba terfokus, lalu bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan alien itu? Huo Changyu tidak memulai dengan berbicara tentang situasi terkini desa Zanmu. Dia yakin ada sesuatu yang salah dengan kata-kata pihak lain. Mengenai apakah dia sengaja menipu dirinya sendiri, semuanya akan menjadi jelas setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Pendek kata, segala sesuatunya menjadi sedikit aneh. Saya tidak akan menyerah sampai saya menemukan dasarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sudah pingsan selama 1 atau 2 hari, kan? Aku ingat 2 hari yang lalu aku keluar dari pengasingan bersama orang tuaku, dan tiba-tiba kami dikepung dan dibunuh oleh alien. Aku terpisah dari orang tuaku, dan kemudian aku ditangkap oleh alien. Aku mendengar mereka mengatakan bahwa aku adalah semacam orang suci, dan kemudian Wei Yingying menjadi semakin takut saat berbicara, dan dia benar-benar terisak pelan. Ketika Huo Changyu mendengar kata-kata ini, dia menjadi lebih curiga. Penduduk desa Saraki dikepung dan dibunuh oleh orang asing ketika mereka keluar dari isolasi. Bahkan jika ini benar-benar terjadi, itu sudah lebih dari setahun yang lalu. Setahun penuh telah berlalu sejak kepunahan total Sarakimura dalam situasi misterius. Jika Wei Yingying tidak berbohong, maka apa yang dikatakannya seharusnya adalah ingatannya setahun yang lalu. Namun dia dengan jelas mengatakan bahwa itu baru terjadi 2 hari yang lalu. Huo Changyu tidak asal menilai masalah itu, melainkan melambaikan tangan memanggil seseorang dan membisikkan sesuatu di telinganya. Pria itu mengangguk berulang kali, berbalik dan berjalan pergi. Berlangsung, Huo Changyu berkata dengan dingin, mereka memanggilmu orang suci. Ya, sebenarnya aku tidak tahu mengapa mereka memanggilku seperti itu. Yang ku tahu mereka tidak menyakitiku. Mereka hanya menyuruh seseorang mengikatku dan mengatakan akan membawaku kembali. Mengenai kemana mereka akan membawaku kembali, aku tidak tahu. Ketika aku membuka mataku, aku sudah berada di kereta, dan kemudian, aku bertemu denganmu. Wei Yingying berbisik. Dari ekspresi menyedihkan orang lain, Huo Changyu cenderung percaya bahwa dia tidak berbohong. Namun, beberapa hal belum tentu benar hanya karena pihak lain mengatakannya. Mari, biar saya deteksi dulu tingkat polusinya. Huo Changyu mengeluarkan cermin dan meletakkannya di depan Wei Yingying. Wei Yingying jelas-jelas sangat akrab dengan hal ini. Lagi pula, desa-desa dan kota-kota di Sanhaiguan akan memeriksa tingkat polusi setiap orang secara berkala. Jika seseorang benar-benar terkontaminasi, mereka akan dilacak kembali sesegera mungkin. Metodenya bahkan lebih kuat daripada divisi penindasan iblis. Lagi pula, sebagai Raja Zhenbei, dia menjaga Sanhaiguan, yang merupakan tempat terpenting bagi dinasti Yan Agung. Tidak boleh ada kesalahan. Tentu saja, kita juga harus mengingat tingkat polusi yang memengaruhi masyarakat. Ketika Wei Yingying mengangkat kepalanya lagi, dia mengusap telinganya dengan tangannya, ada suara berisik di telingaku.
Ini normal. Huo Changyu menundukkan kepalanya dan melihat. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat polusi Wei Yingying hanya rendah. Ini bahkan lebih rendah daripada hasil beberapa tentara jubah merah mereka. Tak lama kemudian, prajurit berjubah merah yang telah pergi lebih awal bergegas mendekat. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya dan membisikkan beberapa kata di telinga Huo Changyu. Sambil berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Wei Yingying, yang tampak semakin takut. Ekspresi Huo Changyu berubah. Sebab sebelumnya dia telah meminta kepada pasukan berjubah merah untuk menyelidiki apakah ada warga desa Gengmu yang dikepung dan dibunuh di luar desa. Setelah memeriksa catatan di buku, ternyata benar. Namun, tepat sehari setelahnya, Lao Wei dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang tiba-tiba dikepung dan dibunuh oleh orang asing di luar tembok besar. Saat itu juga pasangan tua itu meninggal di tempat, kecuali putri mereka yang sedang dalam masa keemasannya, yang ditangkap hidup-hidup oleh orang asing tersebut. Saat itu, penanggung jawab kasus tersebut tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia berpikir karena putri pasangan tua itu diculik oleh alien, dia pasti berada dalam bahaya besar mengingat kebrutalan alien tersebut. Jadi dia mengambil keputusan yang berani dan menandai putrinya sebagai orang yang telah meninggal. Tanpa diduga, setahun kemudian, Wei Yingying muncul. Apakah ayahmu bernama Wei Dasan? Apakah nama ibumu adalah Chunlian? Huo Changyu merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya. Dia ingin mengonfirmasi identitas pihak lain. Wei Dasan adalah nama ayah Wei Yingying, tetapi Chunlian bukan nama ibunya. Huo Changyu melakukannya dengan sengaja. Nama ayahku Wei Dasan, tapi nama ibuku bukan Chunlian, namanya Chunyan. Wei Yingying mengatupkan bibirnya dan tampak ingin menangis. Ayah dan ibuku, mungkinkah mereka dibunuh oleh alien? Dia seolah mendapat firasat sesuatu, hidungnya berkerut, dan air matanya mulai berjatuhan. Semua ini cocok satu sama lain. Huo Changyu menyipitkan matanya dan merasa masalah ini semakin aneh. Fakta telah membuktikan bahwa Wei Yingying memang putri Wei Dasan dan Chunyan yang telah lama hilang. Dia ditangkap oleh alien selama setahun penuh, dan ketika mereka bertemu lagi, dia pingsan di kereta. Kelompok alien itu selalu menjaganya, dan meskipun mereka semua terbunuh, mereka tidak mau meninggalkan kereta itu. Ketika Wei Yingying terbangun, dia tidak ingat apapun yang telah terjadi di masa lalu. Jadi, bagaimana dia melewati tahun ini? Huo Changyu menggosok alisnya, merasa segala sesuatunya menjadi semakin sulit. Selanjutnya, ikutlah denganku untuk melakukan beberapa tes lagi. Huo Changyu mengangkat tirai dan memberi isyarat kepada Wei Yingying untuk turun. Identitas pihak lainnya jelas, tetapi pengalamannya misteri. Tidak peduli apa, sebaiknya kita cari tahu dulu keadaannya sendiri dengan jelas, agar tidak ada pengaruh buruk di kemudian hari kalau dia berubah menjadi iblis. Wei Yingying mengikuti Huo Changyu dengan gemetar, dan semua prajurit berjubah merah yang lewat menatapnya dengan iri. Bagus sekali, Pak Tua Huo. Tanpa bersuara, dia benar-benar berhasil memikat gadis yang begitu lembut. Banyak orang bercanda, enyah. Huo Changyu mendengus dingin dan berkata dengan tidak senang. Huo Changyu menyerahkan Wei Yingying kepada beberapa wanita di tentara jubah merah yang bertanggung jawab atas logistik. Jika Anda menyelidiki masalah ini secara mendalam, mungkin ini cukup rumit. Itu semua tergantung pada hasil penyelidikan selanjutnya. Jika Wei Yingying dapat bertahan dalam segala jenis penyelidikan tanpa masalah, itu berarti dia memang hanya orang biasa. Adapun apa yang terjadi pada tahun lalu, itu tetap menjadi misteri. Huo Changyu, sosok yang tinggi berjalan perlahan ke arah mereka, tampak lebih kekar di malam hari. Itu Xiao Zuo. Pak, melihat ini, Huo Changyu buru-buru memberi hormat. Secara pribadi, tidak perlu terlalu banyak formalitas. Xiao Zuo melambaikan tangannya, aku punya berita untuk diberitahukan kepadamu. Silakan bicara, Tuan. Huo Changyu menunjukkan sikap mendengarkan. Sebentar lagi, kota kekaisaran akan mengadakan kontes perburuan iblis. Keluarga kerajaan akan mengumpulkan banyak jenius dan menempatkan mereka di tempat yang penuh monster untuk memburu dan membunuh monster. Siapapun yang membunuh lebih banyak monster akan mendapatkan hadiah yang lebih besar. Xiao Zuo tersenyum, kebetulan kita punya tempat di pasukan jubah merah. Setelah berpikir panjang, kurasa kamu sangat cocok. Kontes perburuan setan. Huo Changyu mengangkat alisnya dan menganggapnya sangat menarik. Dia sangat menikmati berkompetisi dengan orang lain.
Kembali di wilayah timur, Huo Changyu menduduki puncak daftar orang jenius selama bertahun-tahun. Kemudian, jika Lin Shen tidak datang, dia mungkin akan tetap mendominasi daftar tersebut. Terlebih lagi, dia adalah seorang kultivator pedang. Apa itu budidaya pedang? Tidak peduli seberapa kuat lawanmu, kamu harus berani menghunus pedangmu dalam kemarahan, bertarung sampai mati, dan membunuh lawan sampai akhir. Dan ilmu pedang Huo Changyu adalah ilmu pedang pembunuh sampai mati. Selama Anda mengambil tindakan, Anda pasti akan membunuh seseorang. Kompetisi perburuan setan semacam ini sebenarnya cukup sesuai dengan keinginannya. Ini adalah kompetisi yang diadakan oleh keluarga kerajaan, dan ini adalah acara besar. Akan ada banyak orang kuat yang berpartisipasi, dan hadiahnya akan sangat besar. Xiao Zuo berkata dengan lemah, yang terpenting adalah bahwa masalah ini terkait dengan kebahagiaan seumur hidup Tuan Muda. Kebahagiaan seumur hidup Tuan Muda. Huo Changyu sedikit terkejut. Apa hubungan hal ini dengan Tuan Muda? Tuan Muda, Xiao Mingfeng. Putra tertua Raja Zhenbei, ia juga diakui sebagai anak ajaib nomor 1 di Tentara Jubah Merah. Di usianya yang baru 25 tahun, dia telah mencapai tingkat ke-7 alam Xuanling. Kekuatan tempurnya sendiri kuat dan mengerikan. Sungguh dilebih-lebihkan. Kamu tidak tahu bahwa kompetisi perburuan iblis ini dipilih oleh Yang Mulia, dan tujuannya adalah agar Putri Changqing memenangkan tempat pertama. Maka dia secara alami akan mengatur pernikahan untuk Putri Changqing, dan orang yang akan dinikahinya adalah Tuan Muda. Xiao Zuo tersenyum, sepupuku terobsesi dengan pertempuran di medan perang dan tidak ingin berbicara tentang cinta. Terlebih lagi, begitu dia menerima pernikahan ini, sampai batas tertentu, itu berarti hubungan antara pangeran dan Yang Mulia akan semakin membaik. Pangeran paling tidak suka terlibat dalam pertikaian politik ini. Oleh karena itu, dia dan Tuan Muda tidak mau menerima pernikahan ini. Apa yang bisa saya lakukan? Huo Changyu bertanya dengan dingin. Yang Mulia telah mengabulkan pernikahan kepada Xiao Mingfeng, dan itu adalah masalah di antara mereka. Apa hubungannya dengan saya? Kamu bodoh. Xiao Zuo tampak tak berdaya, sudah kukatakan sebelumnya bahwa hanya setelah Putri Changqing memenangkan tempat pertama, Yang Mulia akan mengabulkan pernikahannya sebagai hal yang wajar. Dengan kata lain, peringkat Putri Changqing dalam kompetisi perburuan iblis ini telah ditentukan sejak awal. Jika dia tampil baik dan berada di antara 3 teratas, dia akan langsung direkomendasikan ke tempat pertama. Jadi, aku ingin kamu berpartisipasi dalam kompetisi perburuan iblis ini, menduduki posisi 3 teratas, dan mengalahkan Putri Changqing. Huo Changyu terkejut, tapi hanya ada 1 orang, bagaimana saya bisa menempati 3 teratas? Tuan Muda sudah menemukan yang lain, kamu hanya perlu tampil baik dan mendapat peringkat lebih tinggi dari Putri Changqing. Xiao Zuo menepuk bahu Huo Changyu, kebetulan adik perempuan dan kakak laki-lakimu semuanya ada di dinasti. Perjalanan ke kota kekaisaran ini adalah kesempatan yang bagus untuk bertemu dengan mereka. Oke, Huo Changyu berpikir sejenak dan merasa bahwa pilihan ini tidak buruk. Ini dapat dianggap sebagai saat yang tepat untuk bersantai sejenak. Seingatku, alammu sendiri sudah mencapai tingkat kedua alam Xuanling, kan? Xiao Zuo tertawa, ini, ada ramuan tingkat 8 yang dapat membantumu menerobos. Dengan alam tingkat ketiga alam Xuanling, ikutlah dalam kompetisi perburuan iblis ini. Ingat, jangan permalukan pasukan jubah merah kita. Huo Changyu mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan itu. Tak lama kemudian, Wei Yingying keluar dari tenda. Saat ini, dia sudah berganti ke seragam militer yang pantas. Akan tetapi, dia tetap tampak menyedihkan, sama sekali tidak cocok dengan pakaiannya. Apa hasilnya? Pandangan Xiao Zuo melewati Wei Yingying dan tertuju pada wanita-wanita itu. Beberapa wanita menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa Wei Yingying baik-baik saja dan semuanya baik-baik saja. Apakah kau sudah menceritakan situasi yang terjadi padanya? Xiao Zuo bertanya lagi. Melihat para wanita itu masih menggelengkan kepala, Xiao Zuo berkata, Huo Changyu, aku serahkan padamu. Ingat untuk memberitahunya tentang geng Kimura. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Hanya Huo Changyu dan Wei Yingying yang tersisa di lapangan. Huo Changyu begitu bingung hingga ia merasa kepalanya seperti akan meledak. Dia pada dasarnya menyendiri dan tidak pandai berinteraksi dengan orang lain. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan dingin, mengapa kita tidak mencari tempat untuk beristirahat dulu?
Niat Huo Changyu pada awalnya adalah setidaknya menemukan tempat untuk tinggal di malam yang panjang dan gelap ini. Meskipun tidak perlu khawatir tentang monster yang menyerang kamp militer ini, masih ada angin dingin yang bertiup dari waktu ke waktu, yang sangat tidak nyaman. Tetapi ketika Wei Yingying mendengar kata-kata ini, kata-kata itu memiliki arti yang berbeda. Wajahnya tiba-tiba memerah dan dia mundur beberapa langkah karena takut. Huo Changyu kemudian menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia menghela napas dan berkata, "Baiklah, pergilah ke kemahku dan beristirahatlah terlebih dahulu. Aku akan berjaga malam ini." Setelah itu, Huo Changyu membawa Wei Yingying ke tendanya. Setelah menenangkannya dan menjelaskan semuanya dengan jelas, Huo Changyu perlahan berjalan keluar. Menatap malam yang panjang, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kalau tahu bakal repot begini, aku pasti tidak nakal sampai mengangkat tirai kereta. Di luar tembok besar, ada 3 keluarga besar. Mereka adalah keluarga Huyan, keluarga Tantai, dan keluarga Tuoba. Ketiga keluarga besar ini semuanya memiliki garis keturunan binatang buas yang eksotis dan secara kolektif dikenal sebagai dinasti alien. Saat ini, keluarga Huyan. Di sebuah aula besar, seorang pria jangkung mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya dingin dan acuh tak acuh, seolah sedang menunggu berita. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang dan berkata dengan gemetar, "Tuan, masalah ini telah diselidiki. Semua anggota klan yang mengawal orang suci itu terbunuh. Tim Xiao Zuo di pasukan jubah merah lah yang melakukannya. Di manakah Santo itu?" Pria itu, yang bernama Huyan Zuo, adalah kepala keluarga Huyan. Dia juga salah satu dari 3 penguasa besar dinasti alien, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang luar biasa dan berlebihan. Dia hanya peduli pada keberadaan orang suci itu. Pupil mata pelayan itu tiba-tiba mengecil, dia berlutut, dan bersujud berulang kali, "Tuan, kereta yang membawa orang suci itu juga dicegat oleh mereka." Terjadi keheningan mematikan di aula itu. Sepasang mata macan tutul ganas milik Huyan Zuo tiba-tiba melebar, dan pelayan itu merasa seolah-olah lehernya dicekik, dan dia bahkan tidak bisa bernapas dalam sekejap. Perasaan tercekik yang luar biasa itu terus menyebar. Setelah beberapa napas, Huyan Zuo menggertakkan giginya dan berkata, "Bahkan Saint Maiden pun diculik oleh mereka. Kali ini, tindakan kita benar-benar dirahasiakan, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bagaimana tentara jubah merah mengepung dan membunuh kita? Itu kecelakaan, murni kecelakaan." Pelayan itu gemetar, konon katanya ada seseorang yang secara tidak sengaja membuat monster itu ketakutan saat berjalan di kegelapan, dan saat bertarung dengan monster itu, dia membangunkan pasukan jubah merah yang sedang berpatroli. Mereka mengejar kami sepanjang jalan, dan orang-orang kami melarikan diri sepanjang jalan, dan akhirnya menyelesaikan pengepungan di pegunungan. Retak. Huyan Zuo mengepalkan tangannya, dan niat membunuh di badannya mengembun menjadi pedang tajam, seakan mampu membelah langit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berteriak, "Sampah, kalian semua hanyalah sekumpulan sampah." Pelayan itu tertekan ke tanah karena niat membunuhnya dan tidak bisa bergerak. Wajahnya tertekan ke tanah, pupil matanya mengecil, dan dia hampir tercekik. 10 napas berlalu sebelum Huyan Zuo secara bertahap menenangkan niat membunuhnya. Dia menenangkan diri dan berkata, "Namun, kami telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menyembunyikan identitasnya. Selama pasukan jubah merah tidak dapat menemukan petunjuk apapun, semuanya akan baik-baik saja." Pelayan itu akhirnya berhasil menghilangkan rasa sesak yang kuat itu. Dia tersentak terus-menerus dengan ekspresi jelek di wajahnya. Namun, rasa syukur karena selamat dari bencana membuatnya merasa bahwa hidup itu indah. "Tuan, saya akan segera mengatur untuk mengaktifkan agen rahasia yang ditempatkan di pasukan jubah merah dan meminta mereka untuk menjaga Santo dengan lebih baik. Apapun yang terjadi, bahkan dengan risiko kematian, tidak ada yang dapat terjadi pada Santo." Pelayan itu ingin sekali memperlihatkan dirinya, sampai-sampai matanya berkedip-kedip. "Aku serahkan ini padamu. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan biarkan Saint terluka dalam keadaan apapun." Huyan Zuo mendengus dingin, mengendurkan tinjunya, lalu mengepalkannya lagi. Sang Santo terlalu penting bagi keluarga Huyan mereka. Terlebih lagi, keluarga Huyan membayar terlalu banyak untuk membesarkan orang suci itu. Apapun yang terjadi, kita harus melindunginya.
Ya, pelayan itu berlutut dan bersujud berulang kali. Begitu saja, para jenius dari berbagai kekuatan mulai bergegas menuju kota kekaisaran. Kompetisi perburuan setan ini lebih agung dari yang sebelumnya. Sebagai perbandingan, kompetisi sebelumnya dan kompetisi pertukaran untuk murid baru benar-benar tidak layak disebutkan. Semua orang tahu bahwa kompetisi perburuan setan semacam ini adalah tempat termudah untuk menonjol. Semakin hebat seorang jenius, semakin ia menginginkan kesempatan ini. Pada saat yang sama, di Akademi Tianxuan, Akademi dan Divisi Penindasan Iblis, sebagai dua kekuatan utama di kota kekaisaran, memiliki banyak lowongan. Kali ini, keluarga kerajaan bertekad untuk mendukung Putri Changqing, jadi mereka harus memiliki beberapa orang jenius untuk berperan sebagai penangkalnya. Akademi Tianxuan dan Biro Penindasan Iblis merupakan pilihan terbaik. Di Akademi Zanlong, Zhang Xianqi mengumpulkan murid-muridnya untuk memberikan ceramah. Banyak murid yang duduk di kelas, menatap Zhang Xianqi dengan heran. Sebagai dekan Akademi Naga Pertempuran, Zhang Xianqi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih menyendiri, dan dia hanya muncul ketika ada beberapa keputusan yang perlu diambil. Kali ini, Zhang Xianqi datang sendiri untuk mengajar mereka. Mereka semua menghargai kesempatan ini. Lin Shen juga ada di antara mereka. Meskipun Zhang Xianqi tidak terlalu sering mencari saya secara pribadi selama beberapa bulan terakhir, ketika dia membagikan sumber daya kultivasi setiap bulan, saya selalu menerima lebih banyak daripada murid biasa. Lin Shen tahu betul bahwa dekanlah yang memberinya perhatian khusus. Semua orang di tempat ini telah mencapai alam Xuanling, kan? Hari ini aku akan memberitahu kalian cara berkomunikasi dengan binatang hantu kalian sendiri dan bekerja sama dengan lebih baik setelah memasuki alam Xuanling. Zhang Xianqi berdiri di atas panggung dengan ekspresi tenang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak rumit, tetapi setiap kalimatnya sangat menggugah pikiran. Bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat di generasinya, dan juga seorang penjinak binatang tiga kehidupan yang sangat langka di kota kekaisaran. Di dunia binatang hayalan saja, hanya sedikit orang yang bisa mencapai levelnya. Saat suara Zhang Xianqi menjadi lebih dalam, semua murid tenggelam di dalamnya. Baiklah, setelah aku membahas tentang Bistamer, sekarang saatnya aku membahas tentang Twin Bistamer. Setelah beberapa saat, Zhang Xianqi mengambil cangkir teh dan menyeruputnya untuk melembabkan tenggorokannya. Para Beastmaster yang hanya memiliki satu pantom bis di tempat tersebut dapat meninggalkan kelas lebih awal, atau mereka dapat tetap di sini dan melanjutkan mendengarkan ceramah. Zhang Xianqi berkata dengan ringan, selanjutnya, saya akan fokus pada teknik bertarung dari Master Binatang Kembar. Banyak murid berjalan keluar, mereka semua hanya memiliki satu binatang hayalan, dan mereka telah belajar banyak pada kuliah sebelumnya, dan mereka tidak sabar untuk keluar dan mempraktikkannya. Meskipun demikian, setengah dari jumlah murid masih tetap bertahan di tempat tersebut. Tentu saja tidak semua orang merupakan Beastmaster Kembar. Tetapi jelas bahwa sebagian besar murid menghargai kesempatan untuk mendengarkan ceramah dari Zhang Xianqi. Selama tahap awal pelatihan, Beastmaster Kembar mendapat manfaat dari kemampuan berkomunikasi dengan dua binatang hantu, jadi kecepatan pelatihan mereka jelas jauh lebih cepat daripada Beastmaster biasa. Setelah memasuki alam roh surgawi, itu adalah periode transformasi bagi Beastmaster Kembar. Zhang Xianqi berkata dengan enteng, karena mereka memiliki dua binatang hantu, mereka memiliki satu keterampilan kebangkitan lebih banyak daripada Beastmaster biasa, dan kekuatan tempur mereka lebih kuat. Namun, jangan berpikir bahwa mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Kerugian dari Beastmaster Kembar adalah bahwa berkomunikasi dengan dua binatang hantu pada saat yang sama membutuhkan lebih banyak upaya mental daripada Beastmaster biasa, sehingga koordinasinya tidak akan begitu sensitif. Kemudian, Zhang Xianqi menyebutkan lebih banyak trik kecil. Banyak orang di antara hadirin mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Zhou Xiaoyu duduk di sebelah Lin Shen. Karena status bangsawannya, dia tidak memiliki banyak teman di Akademi Naga Pertempuran, jadi Lin Shen adalah satu-satunya orang yang dapat dia ajak bicara. Lin Shen, sebagai seorang Beastmaster Kembar, saya merasa Anda sangat ahli dalam mengendalikan dua binatang hantu. Bagaimana Anda melakukannya? Zhou Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil merendahkan suaranya. Kontrol. Lin Shen memikirkannya dan menemukan topik ini sangat menarik. Saya tidak pernah berpikir untuk mengendalikan Tuntun dan Raja Kera.
Semua makhluk khayalan orang lain memahami sifat manusia. Tapi kedua kutu kupret ini bahkan lebih licik daripada manusia. Apakah perlu untuk mengendalikannya? Ini juga merupakan perbedaan terbesar antara Lin Sen dan lainnya. Sementara yang lain memperlakukan binatang hantu itu sebagai bawahan mereka, mencoba mengendalikan mereka semua dan membuat mereka bertarung demi kepentingan mereka. Tapi Lin Sen berbeda. Ia menganggap Tuntun dan Sang Resi Agung sebagai saudara yang memiliki hubungan hidup dan mati dengannya. Mereka adalah saudara yang pasti rela membelakangi mereka dalam pertarungan hidup dan mati. Karena itu, Lin Sen tidak perlu mengendalikan binatang hantu itu sama sekali, dan dia dapat bekerja sama dengan erat dan lancar. Kadang-kadang, yang dibutuhkan hanyalah sebuah pemikiran agar kedua belah pihak dapat berkomunikasi satu sama lain. Fokuskan pikiran dan energi Anda pada satu hal. Kalau bicara soal menjinakkan binatang buas, siapa yang dapat dibandingkan dengannya? Baiklah, saya sudah selesai berbicara tentang teknik Twin Beast Tamers untuk mengendalikan binatang buas fantasi. Kelas dibubarkan. Zhang Xianqi menutup buku dan berbalik untuk pergi. Dekan, pada saat ini, Lin Sen tiba-tiba berdiri dan memanggilnya. Aku belum membicarakan tentang keterampilan penjinak binatang tiga kehidupan. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak murid di lapangan berbalik dan menatap Lin Sen dengan tak percaya. Bahkan mata indah Zhou Xiaoyu pun berkilat karena terkejut. Ya, skill dari Three Life Beast Tamer belum dibahas. Tapi ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan tidak ada penjinak binatang Sanseng di tempat itu, apa yang perlu dibicarakan? Beberapa murid mengenali identitas Lin Sen dan tahu bahwa dia adalah Lin Sen yang sangat populer dalam beberapa bulan terakhir. Kudengar dia kemudian bergabung dengan divisi penindasan iblis, jadi dia benar-benar punya masa depan yang cerah. Zhang Xianqi mengangkat alisnya, apakah kamu benar-benar ingin mendengar tentang keterampilan penjinak binatang Sanseng? Ya, tolong ceritakan padaku, Din. Lin Sen mengangguk dengan ekspresi tulus. Sejak kecil hingga dewasa, Lin Tianming tidak pernah mengajarkan banyak hal tentang kultivasi kepada Lin Sen. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajarinya cara berperilaku dan cara bertahan hidup dengan baik di dunia yang kacau. Oleh karena itu, meskipun Lin Sen tahu bahwa dia akan menjadi penjinak binatang tiga kehidupan, dia masih bingung. Dia tidak tahu keahlian Sang Master Binatang Tiga Kehidupan, apalagi cara Sang Master Binatang Tiga Kehidupan bertarung. Kadang-kadang, memiliki terlalu banyak binatang fantasi dapat menjadi masalah. Itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Ide Lin Sen sangat sederhana. Selain Zhang Xianqi, tidak ada orang lain yang bisa mengajarinya hal-hal ini. Baiklah, karena ada yang penasaran, saya akan membicarakannya. Zhang Xianqi berjalan kembali ke podium dan melirik ke arah kerumunan. Banyak murid yang awalnya tidak senang dengan kata-kata Lin Sen, mereka mengira bahwa dia sedang berusaha menarik perhatian. Tetapi saat Zhang Xianqi melirik mereka, semua murid dengan cepat menutup mulut mereka dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya jauh lebih sulit untuk melatih penjinak binatang dengan tiga kehidupan daripada penjinak binatang dengan kehidupan kembar. Zhang Xianqi berkata dengan terkejut. Banyak murid yang terkejut. Apakah ini benar atau lelucon? Apakah lebih sulit menjadi penjinak tiga binatang daripada penjinak dua binatang? Sebenarnya, jika berbicara tentang tingkat kesulitan pelatihan, Twin Beast Tamer memiliki tingkat kesulitan terendah. Dia hanya perlu menjaga keseimbangan kedua Phantom Beast dan mengendalikan kedua Phantom Beast selama pertempuran. Selain itu, semua hal lainnya tidak akan berarti apa-apa. Mata Zhang Xianqi tampak tenang, penjinak tiga binatang, mengendalikan tiga binatang hantu sekaligus. Apakah menurutmu itu hebat? Tidak, itu sangat melelahkan, sangat melelahkan. Kamu perlu mencari koordinasi dan komunikasi di antara ketiga binatang hantu, memanfaatkan kekuatan mereka dan menghindari kelemahan mereka, dan melakukan segala upaya untuk membuat mereka memainkan sisi terkuat mereka. Meskipun kamu memiliki keunggulan besar dalam kekuatan tempur, jumlah binatang hantu, dan keterampilan kebangkitan, kamu juga harus menghabiskan banyak sumber daya pelatihan, dan kesulitan promosi lebih tinggi daripada penjinak binatang kembar. Tetapi, bukankah ketiga makhluk hantu yang menghirup energi spiritual surga dan bumi secara bersamaan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri? Lin Sen bertanya sambil berpikir setelah mendengar ini. Tidak cukup, kecuali jika metode pernapasan yang kamu praktikkan berbeda dari orang biasa. Setidaknya,
Kamu harus mencapai level Sein untuk sanggup mengonsumsi binatang hantu. Zhang Xianqi berkata dengan tegas. Metode pernapasan tingkat Sein, pasti sangat berharga. Ya, ku dengar di seluruh dinasti Yan Agung, tidak banyak orang yang menguasai metode pernapasan tingkat Sein, kan? Saya sudah membaca buku sejarah. 100 tahun yang lalu, ada seorang jenius yang cemerlang di dinasti Yan Agung kita. Dia memiliki binatang hantu berkepala 3 dan sangat kuat. Dia mewarisi metode pernapasan tingkat Sein, yang mengejutkan seluruh dinasti Yan Agung untuk sementara waktu. Sayangnya, dia menjadi putus asa dan secara bertahap berhenti peduli dengan urusan duniawi. Sejak saat itu, tidak ada lagi legenda tentangnya di dunia. Metode pernapasan tingkat Sein benar-benar langka. Beberapa murid berbisik satu sama lain, semuanya merasa sangat emosional. Ternyata orang jenius yang punya banyak binatang khayalan juga punya masalahnya sendiri. Apakah hanya metode pernafasan tingkat Sein yang mampu menahan konsumsi binatang hantu? Lin Shen berpikir serius. Tentu saja dia setuju dengan kata-kata Zhang Xianqi, karena itu adalah ringkasan pengalaman pihak lain. Tetapi sekali lagi, metode pernafasan yang dia ekstrak dari seni rahasia kaisar jelas jauh melampaui level orang suci. Jadi, disinilah saya lebih baik dari orang lain. Tak peduli berapa banyak binatang hantu yang kubangkitkan di masa mendatang, aku pasti bisa bangkit melawan arus dengan mengandalkan metode pernapasan kaisar. Tak lama kemudian, kelas pun berakhir. Lin Shen. Zhang Xianqi melangkah maju perlahan, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi berburu iblis ini? Lin Shen mengangguk dengan tegas, ya. Aku mendapat tekanan dari istana, menyuruhmu untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi perburuan iblis ini. Bahkan jika kamu berpartisipasi, jangan terlalu mencolok. Zhang Xianqi merendahkan suaranya, tatapannya tenang. Jadi, apa maksud dekan? Lin Shen tidak terkejut. Mereka yang ada di istana pasti sadar akan bakat mereka. Bagaimanapun juga, aku telah memasuki pandangan yang mulia. Jika bukan karena bakatnya yang luar biasa, Kaisar Jingyuan tidak akan pernah mengizinkan pengawal naga perak mengundangnya. Selain dari apapun, jika kompetisi perburuan iblis ini benar-benar diadakan oleh Kaisar Jingyuan untuk membangun momentum bagi Putri Changqing, maka pasti akan ada tekanan dari semua pihak. Jika Anda bertanya apa maksud saya, maka saya akan menjawabnya dengan jujur. Maksud saya, semuanya tergantung pada kemampuan masing-masing orang. Zhang Xianqi berkata dengan acuh tak acuh, siapapun yang memiliki kemampuan akan mendapatkan tempat pertama. Peringkat itu tidak diberikan oleh orang lain, tetapi dimenangkan oleh diri sendiri. Mata Lin Shen berbinar, maksud dekan sangat jelas. Karena Anda telah memutuskan untuk berpartisipasi, cobalah saja. Jika tidak ada yang lain, dia pasti ada di pihaknya. Terima kasih, dekan. Lin Shen mengepalkan tangannya, merasa amat gembira. Tampaknya dunia ini tidak sepenuhnya gelap. Pada akhirnya, akan ada keadilan. Kompetisi perburuan iblis akan segera dimulai. Daripada berlatih keras pada hari-hari sebelum kompetisi, kamu datang ke sini untuk menjadi algojo. Fang Anzi duduk di sana di penjara. Setelah melihat Lin Shen, dia jelas terkejut. Lin Shen tersenyum dan berkata, lagi pula, aku hanya duduk-duduk saja tanpa melakukan apapun. Bagiku, membunuh monster sama saja dengan berlatih. Ekspresi curiga terpancar di mata Fang Anzi. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia sudah memiliki senyuman di wajahnya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Meskipun ada hadiah untuk membunuh monster, kebencian dan kemarahan monster sebelum mereka mati akan memengaruhi badanmu. Ingatlah untuk memeriksa tingkat polusimu sendiri sesekali. Seharusnya tidak ada masalah. Lin Shen menyentuh hidungnya, Saudara Fang, atur 2 monster alam Xuanling tingkat keempat untukku kali ini. Alam Xuanling tingkat keempat. Fang Anzi tercengang, Lin Shen, apakah kamu gila? Alammu baru mencapai tingkat ke-10 alam roh surgawi, dan kamu belum berhasil mencapainya. Membiarkanmu mengeksekusi monster alam roh surgawi tingkat ketiga sudah merupakan pengakuan atas keterampilanmu yang luar biasa. Kamu benar-benar ingin menantang alam roh surgawi tingkat keempat. Jangan khawatir, aku yakin. Lin Shen tersenyum, binatang hantu milikku ini dapat melahap kebencian dan sedikit energi spiritual terlarang. Monster di penjara berbentuk manusia tidak memiliki banyak kebencian. Aku bisa menahannya.
Fang Anzi mendengar ini dan menundukkan kepalanya untuk mencari buklet itu. Sekilas tatapan dingin kembali melintas di matanya. Lin Sen, beberapa waktu lalu, ada kejadian aneh di penjara kita. Tahukah kamu? Fang Anzi bertanya lembut sambil membolak-balik buklet itu. Dia hanya bertanya dengan santai, seolah-olah dia tidak peduli. Faktanya, dia menatap ekspresi Lin Sen dari sudut matanya. Dia akan mampu memperhatikan perubahan apapun pada ekspresi orang lain. Tanpa diduga, Lin Sen mengangkat alisnya karena terkejut. Ada apa? Ingat sarkofagus perunggu di penjara Tianxi. Beberapa hari yang lalu, dua pembunuh iblis tingkat bayangan datang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa semua energi spiritual terlarang di sarkofagus perunggu telah menghilang. Fang Anzi berhenti dan mendongak. Salah satu tangannya di bawah meja perlahan terbuka, dan sebuah mata muncul darinya. Mata tunggal itu sangat aneh dan menatap badan Lin Sen. Apakah ada hal seperti itu? Lin Sen menunjukkan keterkejutan yang tepat. Mungkinkah penjara itu membersihkan energi spiritual terlarang di sarkofagus perunggu? Saya tidak tahu, tapi itu mungkin. Fang Anzi perlahan menarik kembali mata tunggal di telapak tangannya sambil membungkuk di atas meja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia tersenyum dan berkata, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Oke, aku sudah memilihnya untukmu. Tingkat keempat alam Xuanling sudah menjadi bagian terdalam dari penjara berbentuk Ren. Jika kau naik lebih jauh, kau akan memasuki penjara berbentuk di. Terima kasih, Saudara Fang. Kalau begitu saya pergi dulu. Lin Sen mengambil dua pola spiritual, berbalik dan berjalan ke kedalaman sel. Melihat Lin Sen berjalan pergi, Fang Anzi membuka telapak tangannya lagi. Sambil menatap pria bermata satu itu, dia bergumam, bahkan jika binatang hantu miliknya dapat menyerap sebagian energi spiritual terlarang, mustahil baginya untuk menyerap semua energi spiritual terlarang di dalam sarkofagus perunggu. Jadi, apakah semua ini adalah pekerjaan divisi penindasan iblis, pencuri yang berteriak-teriak pencuri? Dia merenung namun tidak yakin. Segala kemungkinan punya peluang untuk terjadi. Lin Sen berjalan menuju bagian terdalam dari penjara berbentuk manusia. Di tengah perjalanan, seorang pembunuh iblis tingkat tempur melewatinya. Hah! Lin Sen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pembunuh iblis tingkat tempur lainnya di sini. Dia telah menjadi algojo di sana begitu lama sehingga dia jarang melihat orang lain. Ini cukup membuktikan betapa sialnya pekerjaan algojo. Pada saat mereka berpapasan, Lin Sen jelas melihat bahwa alis orang itu agak gelap, seolah-olah ada sinar energi spiritual terlarang yang mengelilinginya. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu mengapa dia menjadi algojo, dari sudut pandang ini, dia memang sangat berbahaya dan hampir naik dari risiko sedang ke risiko tinggi. Kalau dia terus-menerus menjadi algojo untuk beberapa waktu, saya khawatir namanya pasti akan masuk dalam daftar orang-orang jahat. Tampaknya semua orang berusaha keras untuk hidup. Lin Sen mendesah. Ia percaya, jika bukan karena kebutuhan mencari nafkah, pihak lain pasti tidak akan mengambil risiko menjadi algojo. Memikirkan ini, Lin Sen melangkah ke bagian terdalam. Menatap ke depan dari kedua sel ini, tidak lebih dari 10 meter jauhnya adalah gerbang penjara nomor 1. Sekarang gerbangnya tertutup rapat, mengisolasi kedua dunia sepenuhnya. Hehe, pada saat ini, Lin Sen tiba-tiba mendengar tawa pelan yang datang dari pintu sel di samping. Terakhir kali, pintu penjara nomor 1 dibuka, dan aku melihatmu masuk dengan mataku sendiri. Suaranya sangat aneh, seperti ada sesuatu yang meluncur melintasi kaca, membuat orang merasa menyeramkan. Lin Sen berbalik, sedikit terkejut, sel ini menghalangi indera dan deteksi spiritualmu, bagaimana kamu masih bisa melihat sosokku dengan jelas? Tentu saja, monster di dalam sel itu mensibir, tentu saja, aku juga bisa memilih untuk melupakan masalah ini, tetapi itu tergantung pada kinerjamu. Dia jelas tidak takut. Pada hari itu, meskipun Lin Sen sangat cepat, dia pasti ditemukan oleh beberapa monster. Sangat sedikit monster yang dapat melihat melalui blokade sel dan melihat monster di luar, dan dia adalah salah satunya. Apa yang kamu inginkan? Lin Sen tersenyum, menunduk. Wow, sungguh kebetulan. Sel nomor 91. Monster ini adalah salah satu dari dua monster yang akan dieksekusinya. Bantu aku, kabur, dan aku bisa melupakan masalah ini. Kalau tidak, saat orang-orang kuat dari Biro Penindasan Iblismu datang untuk menyelidiki penjara itu lain kali,
aku pasti akan menyerahkanmu. Monster itu tersenyum. Tidak, harus dikatakan bahwa dia belum sepenuhnya menjadi iblis. Hampir menjadi iblis, tetapi masih memiliki kesadaran. Aku ingat kamu tertangkap di sini kemudian, kan? Lin Sen berpikir sejenak, apakah kamu terjebak di sini karena tingkat polusinya sudah mencapai tingkat tinggi? Diam, sang kultivator berteriak, aku tidak dirasuki iblis, juga tidak terdistorsi. Aku baik-baik saja. Kalian di divisi penindasan iblis ingin menyenangkan yang mulia, jadi kalian tangkap saja kami semua para kultivator yang jauh dari rasi iblis dan kurung kami sampai mati. Tenang, tenang. Lin Sen tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk membuka pola spiritual sel dengan pola spiritual. Di dalam, saya melihat seorang praktisi dengan 2 rantai besi meliliti perut bagian bawahnya, diikat erat ke sebuah pilar. Anda bahkan dapat melihat tulang putih yang menakutkan di dalam lukaannya. Setelah melihat Lin Sen, dia tidak bisa menahan diri untuk mensibir dengan suara rendah, "Apa, kamu ingin membunuhku untuk membungkamku? Aku lupa memberitahumu bahwa aku berlatih seni bela diri yang disebut Kung Fu Giok S. Dengan levelmu saat ini, kamu tidak bisa membunuhku." Dia berada di alam Xuanling tingkat keempat, dan wilayah kekuasaannya sangat kuat. Meskipun dia sekarang ditekan di sini, dia tidak berpikir bahwa seorang anak di alam roh surgawi dapat membunuhnya. Setelah kau memasuki bagian terdalam penjara, divisi penindasan iblis mencari petunjuk seperti orang gila. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan di sana, tetapi jelas bahwa semua ini disebabkan olehmu. Jadi, aku akan memberimu kesempatan. Putuskan kedua rantai ini dan biarkan aku pergi. Aku akan menyimpan masalah ini untuk diriku sendiri. Mata sang pembudidaya itu merah dan suaranya penuh ancaman. Dia tidak khawatir Lin Sen akan melakukan sesuatu yang nekat. Karena alam anak ini terlalu lemah, dan dia masih jauh dari mampu membunuhku. Jika Anda memiliki rahasianya, Anda pasti akan mengalahkannya. Yah, bukankah itu suatu kebetulan? Lin Sen mengangkat kepalanya dan tersenyum. Aku sudah melamar sebelumnya, mengatakan bahwa aku ingin membunuh 2 monster alam Xuanling tingkat keempat, dan kebetulan kamu salah satunya. Apakah kau ingin mengeksekusiku? Tatapan mata kultivator itu berubah tajam, lalu dia berkata dengan nada meremehkan, sepertinya kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu melihat peti Mahtei itu bersamamu. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Sen perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahi kultivator itu. Ayo, gunakan skill Giok S milikmu dan biarkan aku melihat seberapa tangguh dirimu. Lin Sen mengangkat senyum sedikit sinis di sudut mulutnya, mari kita lihat siapa yang lebih tangguh di antara kita berdua. Kamu mencari kemahtihan. Sang kultivator berteriak dan hendak mengeluarkan energi spiritualnya, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa telapak tangan Lin Sen sepertinya terhubung dengan neraka. Kekuatan hisap yang mengerikan itu tiba-tiba meletus. Kultivator itu tidak pernah menyangka kalau telapak tangan Lin Sen bisa memiliki daya isap yang sangat besar, serangan yang sangat tiba-tiba, dan itu keluar begitu saja. Kemudian, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengedarkan nafas sedikit pun, apalagi menggunakan skill Ice Jade. Memang benar dia memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Tapi kalau aku bahkan tidak bisa mengedarkan energi spiritualku, bagaimana aku bisa bicara tentang pertahanan? Dan Tuntun juga muncul pada waktu yang tepat untuk membantu melindungi Lin Sen. Sang kultivator merasakan sakit yang amat sangat, dan ekspresinya menjadi semakin ganas. Sebuah retakan mulai muncul di antara kedua alisnya. Kemudian, garis-garis tersebut dimulai dari tengah alis dan dengan cepat menyebar ke seluruh badan. Retakan, retakan. Saat suara retakan itu berlanjut, sebuah cangkang keras muncul di kulit sang pembudidaya, dan cangkang keras ini hancur berkeping-keping dari dalam keluar dan jatuh ke tanah. Apakah ini seni bela diri yang kamu latih? Lin Sen menundukkan kepalanya dan meliriknya, dengan senyum mengejek di bibirnya. Memang cukup mumpuni, tapi sayang masih jauh dari mampu menghalangi seranganku. Setelah mengatakan itu, Lin Sen tiba-tiba meningkatkan kekuatan hisap. Di ruang ilusi, bintang bencana jelas sangat bersemangat. Ia menyedot semua energi spiritual terlarang dari badan sang kultivator, tidak menyisakan apapun. Leher sang pembudidaya terkulai sampai ke perutnya. Lehernya tampak tiba-tiba terentang. Dia merasa lemah dan tak berdaya, bahkan tidak bisa bergerak. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya, menatap Lin Sen, bibirnya bergetar liar,
Kamu juga anggota organisasi, salah paham, salah paham. Organisasi, setan malam. Lin Sen menyipitkan matanya dan sedikit rasa terkejut melintas di benaknya. Akan tetapi, dia berpura-pura tidak mendengarnya, lalu mengangkat tangannya dan memutarnya dengan keras, sehingga kepala sang pembudidaya pun putus. Kemudian, Lin Sen dengan hati-hati membersihkan badannya, menanggalkan semua organ yang berharga, dan pada akhirnya hanya mayat berdarah yang tersisa. Sepertinya ada cukup banyak setan malam yang dipenjara di penjara ini. Ekspresi dingin melintas di wajah Lin Sen. Perkataan sang kultivator dapat dianggap sebagai panggilan untuk bangun baginya. Meskipun masing-masing sel memiliki pola spiritual yang ditekan yang menyegel kelima indera monster ini, selalu ada beberapa monster yang cukup kuat untuk melihat apa yang terjadi di dunia luar melalui pola spiritual yang disegel. Oleh karena itu, Lin Sen tahu bahwa apa yang telah dilakukannya sebelumnya tidak sempurna. Misalnya, petani ini hari ini ingin menggunakan hal ini untuk mengancam dirinya sendiri. Anda dapat membunuh satu, tetapi Anda tidak dapat membunuh semuanya. Itu seperti pedang yang tergantung di atas kepala Anda yang bisa jatuh kapan saja. Anda tidak pernah tahu kapan penghakiman akan datang. Oleh karena itu, Anda masih harus segera meningkatkan efektivitas tempur Anda. Setelah meninggalkan sel, Lin Sen menyeka darah dari tangannya dan pergi melapor dengan tenang. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Sen telah membunuh monster di penjara. Setiap kali Anda membunuh satu, Anda akan memperoleh peningkatan yang signifikan. Namun, Lin Sen tidak berusaha mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, Fu Haijin dan Jing Hongbu belum dikultivasikan secara ekstrim. Bagaimana jika saya dipromosikan ke alam Xuanling dan tidak bisa lagi berlatih? Lin Sen sangat menyukai kedua seni bela diri ini, dan mereka juga dapat meningkatkan kekuatan tempur pribadinya. Oleh karena itu, dia ingin berlatih hingga sempurna terlebih dahulu, baru kemudian menerobos ke alam Xuanling. Energi spiritual Lin Sen sekarang akan meledak. Dia tidak punya pilihan selain terus menekannya. Tetapi tidak peduli seberapa lebar meridian dalam badan atau seberapa luas dantian, pada akhirnya ada batasnya. Pada hari kelima, Lin Sen merasa bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, sulit untuk menekan energi spiritual ini. Dia tidak punya pilihan lain selain pergi ke perbendaharaan Biro Penindasan Iblis untuk menukar beberapa seni bela diri yang dapat menekan energi spiritual di badannya. Seluruh badan Lin Sen sekarang dipenuhi dengan energi spiritual, dan dia bahkan tampak sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia akan dipromosikan secara otomatis jika dia tidak berhati-hati. Sangat tidak nyaman untuk menekan perasaan tidak dipromosikan. Lin Sen sangat sedih sehingga dia bahkan tidak bisa menangis. Dia hanya bisa berharap ada teknik yang sesuai di rumah harta karun yang akan memungkinkannya untuk menekannya. Apakah kamu di sini? Pembunuh iblis dari perbendaharaan menyambut Lin Sen dengan senyuman. Sejak Lin Sen menjadi algojo, dia akan datang ke perbendaharaan sebagian besar waktu untuk bertukar harta karun. Setelah beberapa kunjungan, mereka menjadi akrab satu sama lain. Apa yang ingin kamu ubah kali ini? Pembunuh iblis bertanya sambil tersenyum. Aku ingin menemukan teknik tingkat suci untuk dipraktikkan. Lin Sen merenung sejenak. Teknik tingkat Xuan tidak banyak membantunya. Jika kamu ingin bermain, mainkan yang besar. Tukarkan saja semua kontribusimu untuk kesempatan ini. Tetapi Lin Sen tidak tahu apakah itu cukup. Cobalah saja. Teknik tingkat suci. Pembunuh iblis ragu-ragu sejenak, ada satu di perbendaharaan, tetapi menurut kontribusimu selama periode ini, bahkan jika semuanya dijumlahkan, tidak akan cukup untuk ditukar dengan teknik tingkat Sein. Begitu seseorang mencapai tingkat Sein, dia akan benar-benar luar biasa. Lin Sen ragu sejenak, tetapi dia masih ingin bertahan. Bagaimana jika aku menukarnya dengan sumber daya kultivasi masa depanku? Pembunuh iblis berpikir sejenak. Lin Sen adalah yang paling populer di antara para pembunuh iblis baru. Dia telah bekerja sebagai algojo di penjara selama beberapa waktu, yang menghemat banyak tenaga dan sumber daya. Dari sudut pandang ini saja, itu tidak akan menjadi masalah besar bahkan jika kita menyerah pada pihak lain kali ini. Memikirkan hal ini, dia mengangguk, baiklah, kalau begitu kamu boleh masuk, tetapi kontribusimu di masa depan akan dikurangi terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Mata Lin Sen berbinar, dan dia dengan cepat berjalan ke rumah harta karun. Berjalan sepanjang jalan, kami tiba di lantai 3, di mana semua keterampilan tingkat suci ditampilkan.
Itu layak disebut divisi penindasan iblis, salah satu perbendaharaan terkaya di kota kekaisaran. Teknik tingkat suci sendiri bisa memenuhi seluruh rak buku. Tentu saja, sebagian besar tidak lengkap, dan praktisi perlu menyimpulkan bagian selanjutnya sendiri. Namun, tidak mudah untuk menyimpulkan, dan itu membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi dari para praktisi. Ada sedikit debu di ruangan itu, yang berterbangan ke hidung Lin Sen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. Ya ampun, bersin ini hampir membuatnya kehilangan promosinya. Lin Sen sangat ketakutan sehingga ekspresinya langsung berubah, dan dia dengan paksa menekan energi spiritualnya yang melonjak. Yang lain mencari kemenangan melalui stabilitas, bukan kecepatan, tetapi stabilitas. Lin Sen bahkan tidak peduli lagi dengan stabilitas. Jangan sampai dipromosikan. Aneh sekali. Setelah mencari di rak buku sebentar, ia memindai serangkaian buku seni bela diri dan akhirnya menemukan salah satunya. Seni gelombang darah. Lin Sen melihatnya sekilas dan mendapati bahwa ini adalah metode latihan yang cocok untuk prajurit binaraga. Ketika dia membukanya, mata Lin Sen tiba-tiba berbinar. Teknik ini sangat unik. Hal ini memungkinkan praktisi untuk membentuk kantong darah sambil memurnikan badan, dan kemudian menyimpan kelebihan kekuatan dan darah ke dalam kantong darah dan menyimpannya di dalam badan. Saat dibutuhkan, kekuatan di semua kantong darah dapat langsung dirangsang untuk melancarkan serangan. Jika saya menyimpan energi spiritual saya sendiri ke dalam kantong darah, tidak bisakah saya menghindari promosi? Memikirkan hal ini, Lin Sen menjadi semakin bersemangat. Lin Sen menyipitkan matanya, dan banyak gambaran melintas di benaknya. Saat aku bahagia, hanya ada dia. Lin Sen membawa seni gelombang darah ke lantai pertama. Teknik ini sangat tidak berguna. Sang pembunuh iblis melihat dan mengingatkan, sebagai teknik tingkat suci, teknik ini hanya dapat digunakan untuk penyimpanan. Dibandingkan dengan teknik-teknik yang secara langsung meningkatkan kekuatan tempur, teknik ini jauh lebih lemah. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya kembali? Lin Sen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, cukup untuk bisa menyimpan data. Ini adalah efek yang saya hargai. Oke, pembasmi iblis tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia telah memenuhi kewajibannya untuk mengingatkan. Jika pihak lain berkeras, itu adalah pilihan pihak lain. Dia langsung membantu Lin Sen membuat gosokan. Keterampilan asli tidak boleh dikeluarkan dan harus disimpan di perbendaharaan Biro Penindasan Iblis setiap saat. Gosokan ini juga dilakukan dengan cara misterius dan dipenuhi dengan pola-pola spiritual. Semua pola spiritual ini adalah mahakarya para ahli pola spiritual dari Biro Penindasan Iblis. Setelah latihan selesai, pola spiritual akan otomatis terbakar, membakar sisa gosokan menjadi abu. Ini juga menghilangkan kemungkinan sisa-sisa gosokan tersebut tersebar. Terlebih lagi, divisi penindasan iblis memiliki kendali yang sangat ketat terhadap sampah-sampah ini. Kalau ada yang memanfaatkan celah dan menyebarkan atau menjual sisa-sisanya, divisi pemberantasan iblis akan memburunya sampai tuntas. Setelah kembali ke akademi sambil menggosok-gosokkan barang-barang, Lin Sen menghitung bahwa masih ada 3 hari tersisa hingga kompetisi perburuan iblis. Dalam 3 hari ini, saya harus menyelesaikan latihan rangkaian keterampilan ini. Mungkin sulit bagi orang lain. Tapi siapakah aku? Setelah kembali ke halaman, Lin Sen segera membukanya dan mulai berlatih. Dengan tingkat pemahamannya yang tinggi, Lin Sen berhasil memadatkan kantung darah pertamanya dalam waktu singkat. Kantung darah ini hanya seukuran sebutir beras dan mengapung di dantian. Ketika orang awam mempraktikkan teknik ini, mereka menekan darah, energi, dan kekuatan mereka sendiri. Tapi Lin Sen berbeda, dia menyuntikkan semua kelebihan energi spiritualnya ke dalam kantong darah. Kantung darah itu segera terisi penuh dan menempel di sudut dantian, tidak terlihat sama sekali. Kantong darah hanya bisa menyimpan sebanyak ini. Lin Sen sedikit tidak puas. Jika ini terus berlanjut, berapa banyak kantong darah yang dibutuhkan untuk menyimpan energi spiritual? Tidak peduli seberapa banyak Anda mengeluh, Anda masih harus terus berlatih. Dengan cara ini, selama 3 hari ini, Lin Sen telah berusaha keras untuk menyimpan energi spiritual ke dalam kantong darahnya. Meskipun seni gelombang darah ini tidak berguna, yang dibutuhkan Lin Sen bukanlah seni bela diri yang kuat. Jika bicara seni bela diri, dia punya rahasia kaisar. Volume pertama rahasia kaisar, melahap.
Jilid kedua Rahasia Kaisar, Perang dan Penaklukaan. Terlebih lagi, jika binatang fantasi ketiga lahir, ia juga akan memiliki teknik rahasia Kaisar ketiga. Pada saat itu, mengapa Anda membutuhkan teknik lain untuk menjadi lebih kuat? Yang dia inginkan adalah menekan energi spiritualnya sendiri dalam jangka pendek sehingga dia bisa melewati periode latihan langkah Jing Hong dan kekuatan Fu Hai dengan sempurna. Dalam 3 hari terakhir, Lin Sen telah memadatkan total 7 kantung darah. Ketujuh kantong darah ini dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Pada titik ini, Lin Sen merasa jauh lebih rileks, dan perasaan promosi yang akan keluar telah menghilang. Harus saya katakan, perasaan ini masih sangat bagus. Tidak perlu khawatir akan dipromosikan kapanpun di saat berikutnya. Lin Sen, apakah kamu sudah di rumah? Pada saat ini, suara renyah terdengar di luar. Kelinci kecil itu ada di sini. Tuntun yang sedang berlatih di dekat situ tiba-tiba melompat dan bergegas keluar. Dia lebih bahagia dari siapapun. Kelinci kecil, pamanmu. Lin Sen mengangkat jari tengahnya ke arah punggung Tuntun, lalu perlahan berdiri. Lagi pula, Zhou Xiaoyu adalah tamu, dan aku tidak bisa tinggal di dalam. Saya melihat Zhou Xiaoyu berdiri di luar pintu, mengenakan gaun bunga putih, terlihat sangat imut. Tuntun membuka pintu dan melompat, Nona. Sepertinya dia akan masuk ke pelukaan Zhou Xiaoyu. Dengan kehangatan dan kelembutan dalam pelukaanku, saudaramu Su ada di sini. Zhou Xiaoyu meraih Tuntun sambil tersenyum dan berkata, hehe, jangan main-main lagi, aku punya sesuatu untuk ditemukan Lin Sen. Wajah Tuntun membeku, dan dia hanya bisa melompat dari tangan Zhou Xiaoyu dengan kecewa, bergumam, apa bagusnya pria itu? Mengapa semua wanita harus berputar di sekelilingnya? Pada saat ini, Lin Sen keluar dan berkata sambil tersenyum, Nona Zhou, apakah ada yang bisa saya lakukan? Kompetisi perburuan iblis akan diadakan besok pagi. Aku tidak dapat berpartisipasi karena beberapa alasan keluarga. Alasan mengapa aku datang kepadamu kali ini adalah untuk memintamu, bekerja keras untuk memburu monster dan berjuang untuk hasil yang baik. Zhou Xiaoyu menoleh ke arah Lin Sen, matanya yang indah sedikit bergetar, Lin Sen, kamu harus melakukan yang terbaik. Jelas saja dia sangat ingin ikut serta dalam kompetisi perburuan setan ini. Namun, tekanan eksternal memaksanya mundur. Adapun tekanan macam apa itu? Lin Sen bisa menebaknya. Zhou Xiaoyu adalah putri paman raja, dan paman raja secara alami sangat pandai menebak niat raja. Kali ini, kompetisi perburuan iblis jelas untuk mendukung Putri Changqing, jadi mengapa putrinya sendiri ikut berpartisipasi? Bagaimana jika dia secara tidak sengaja mencapai hasil yang baik dan melampaui Putri Changqing? Bagaimana Kaisar akan menghadapinya? Ide Zhou Xiaoyu sangat sederhana, dia hanya ingin berhadapan langsung dengan lawannya. Namun, tekanan eksternal memaksanya mundur. Frustrasi dan tidak mau. Itulah sebabnya dia datang menemui Lin Sen dan memintanya untuk tampil baik. Jadi begitulah adanya. Lin Sen menyipitkan matanya sedikit, dan tatapan dingin melintas di matanya. Tampaknya kompetisi perburuan iblis ini pasti mempunyai atmosfer politik yang sangat kuat. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin bersemangat Lin Sen jadinya. Yang lain menyerah padamu karena tekanan keluarga, tapi aku tidak akan melakukannya. Dalam kompetisi perburuan iblis ini, aku, Lin Sen, akan langsung menjungkir balikkan langit. Jadi, kamu harus bekerja keras untuk mewakili Akademi Zanlong dan sekolah kita. Mata besar Zhou Xiaoyu yang berair mengandung beberapa harapan. Yakinlah, Lin Sen mengangguk. Dia tidak hanya mewakili hal-hal ini, tetapi juga mewakili segala hal yang telah dialami saudara perempuannya. Apa yang kamu khawatirkan? Sebuah suara lembut terdengar, dan Lin Ninger berjalan cepat sambil tersenyum cerah. Lin Sen memegang dahinya, merasa kewalahan, kakak, kamu di sini. Dia takut Lin Ninger akan salah paham, jadi dia cepat-cepat mengulangi maksud kunjungan Zhou Xiaoyu. Mata indah Lin Ninger terkejut, dan dia segera menundukkan matanya, mengucapkan kata demi kata, kamu bahkan ikut campur dalam ujian yang serius. Kamu benar-benar sangat kuat. Tentu saja, yang dia maksud adalah Kaisar Jing Yuan. Halo, saudari. Zhou Xiaoyu menyapa Lin Ninger dengan sopan dan kemudian mengucapkan selamat tinggal. Tatapan mata Lin Sen menyapu Lin Ninger.
Meskipun pihak lain sangat lembut dan terus tersenyum, dia selalu bisa mendeteksi sedikit rasa cemburu. Lin Shen tersenyum pahit. Mungkinkah saudara perempuannya cemburu pada Zhou Xiaoyu? Tidak perlu melakukan itu. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Setelah Zhou Xiaoyu mengucapkan selamat tinggal, Lin Shen mengira Lin Ninger akan mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawabannya, tetapi kenyataannya tidak. Kompetisi perburuan iblis akan dimulai besok. Aku menerima 2 surat. Kakak senior dan kakak senior kedua akan datang ke sini. Lin Ninger memutar matanya ke arah Lin Shen. Melihat ekspresinya yang gelisah, dia tidak dapat menahan tawanya. Kenapa? Apa kau benar-benar mengira aku cemburu? Ayolah, daripada memikirkan itu, lebih baik kau pikirkan bagaimana caranya agar bisa menjadi juara pertama dalam kompetisi perburuan iblis. Mendengar ini, wajah Lin Shen langsung menunjukkan kegembiraan. Kakak senior dan kakak kedua akan datang. Ini berita bagus. Aku tidak bertemu mereka selama beberapa bulan, dan aku tidak tahu bagaimana perkembangan kultivasi mereka sekarang. Kalau begitu, mari kita saling belajar. Kalian masih mau belajar satu sama lain. Lin Ninger mengerutkan bibirnya, aku ingat bahwa alam kita hampir sama pada awalnya. Sekarang sudah banyak waktu berlalu, mengapa kau masih berada di tingkat ke-10 alam roh surgawi? Kali ini, kompetisi perburuan iblis penuh dengan para jenius. Kau tidak memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama di tingkat ini. Saya hanya menekan wilayah kekuasaan saya sendiri. Selama saya mau, saya bisa naik pangkat kapan saja dan di mana saja. Lin Shen berkata dengan serius. Lebih seperti itu. Lin Ninger tersenyum, aku tahu kamu pura-pura bodoh. Kamu sudah lama tidak berlatih di divisi penindasan iblis, sia-sia. Dia seperti ini, selalu penuh percaya diri pada Lin Shen. Hari ini adalah hari terakhir, adikku akan memasak sendiri. Lin Ninger mengeluarkan setumpuk daging monster dari dalam cincin, mengangkat tangannya dan berkata dengan bangga, aku membelinya khusus dari pasar, daging monster itu digunakan untuk membuat sup untukmu. Sangat bergizi. Kakak mau masak lagi? Oke, aku mau makan. Tuntun memiliki telinga yang tajam. Awalnya dia merasa kesal dan patah hati karena Zhou Xiaoyu tidak memedulikannya, tetapi tiba-tiba saat mendengar ada sesuatu untuk dimakan, dia langsung bersemangat dan kilatan kegembiraan terpancar dari matanya. Dia sangat bersemangat. Lihatlah apa yang telah kamu capai. Lin Shen melengkungkan bibirnya, bisakah kamu belajar dari monyet dan bersikap lebih tenang? Dia tidak stabil, dia bodoh. Kata Tuntun dengan nada meremehkan. Segera, Lin Ninger berlari ke dapur. Lin Shen memasuki ruang pelatihan dan terus berlatih langkah Jing Hong dan kekuatan Fu Hai. Jika Lin Shen tidak melatih kedua keterampilan ini secara ekstrim, dia tidak akan pernah bisa maju. Bagaimana jika saya tidak dapat berlatih setelah dipromosikan? Kuncinya adalah jenis gerakan badan dan jenis energi yang dapat memadatkan segalanya, itulah yang dibutuhkan Lin Shen sekarang. Dia lebih suka tidak dipromosikan daripada tidak mempraktikkan kedua teknik ini dengan sempurna. Ledakan. Sosok Lin Shen secepat kilat. Dia menyerbu keluar dengan satu langkah dan kecepatan yang amat tinggi. Gelombang energi yang dipadatkan oleh pukulan ini menghantam kehampaan. Yang kudengar hanyalah berbagai macam energi yang meledak dalam kehampaan, disertai dengan suara gemuruh dan ledakan yang terus-menerus. Walaupun pukulan itu tidak mengenai benda sungguhan, namun aura luas bagaikan asap dan awan yang terkandung di dalamnya tetap menyebabkan ruangan bergetar terus-menerus. Jika menimpa seseorang, hasilnya mungkin tidak sederhana. Kekuatan penutup laut hampir diolah hingga batasnya. Lin Shen mengepalkan tangannya, senyum tersungging di bibirnya. Sekarang, hanya langkah Jing Hong yang masih dipraktikkan. Paling lama dalam waktu setengah bulan, Jing Hong Step akan mencapai level berikutnya. Hah, setelah beberapa kali berlatih, Lin Shen tiba-tiba merasa badannya sedikit kembung. Seharusnya tidak seperti ini. Aku baru saja memadatkan begitu banyak kantung darah dan akhirnya menahan keinginan untuk maju. Kenapa tiba-tiba? Lin Shen bergumam pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melihat Tuntun menelan ramuan ajaib di sampingnya. Obat ajaib, batu giok ajaib, senjata ajaib. Semua yang ada di dalam cincinnya ditelannya dalam suapan besar. Saat yang menyenangkan, Lin Shen menaruh tangannya di dahinya. Tidak ada cara lain, ia hanya bisa meluangkan waktu untuk terus memadatkan kantung darah itu.
Lin Sen memperkirakan bahwa jika dia dapat melepaskan semua energi spiritual terkonsentrasi di kantong darahnya dalam sekejap, dia akan dapat naik ke tingkat kedua alam Xuanling dengan mudah, bahkan jika dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Itu promosi langsung. Jenis yang sama sekali tidak memerlukan latihan. Tak lama kemudian tercium bau harum dari luar. Xiao Shen, makanannya sudah siap, keluar dan makanlah. Lin Ninger jelas-jelas sangat gembira. Dia memegang panci berisi sup daging dan menaruhnya di atas meja. Di dalam kuahnya terdapat sepotong daging monster yang menggugah selera, dilengkapi dengan berbagai macam obat spiritual, sehingga mengeluarkan aroma harum. Baunya sungguh tak tertahankan. Tuntun menyerbu sambil meraung, "Kakak, aku datang, aku datang." Dia tidak punya daya tahan terhadap makanan lesat. Adapun Lin Sen, dia masih duduk di sana dengan sedih berlatih teknik gelombang darah. Tidak mungkin, energi spiritual dalam badanku tidak bisa ditekan lagi. Di mana Xiao Shen? Lin Ninger bertanya dengan rasa ingin tahu. Panci sup yang dibuatnya khusus untuk Lin Sen guna mengisi kembali qi dan darahnya. Setelah memakannya, dapat memperkuat tulang dan darah, meningkatkan kebugaran fisik, dan bahkan nafas akan menjadi panjang, seolah-olah naga sungguhan yang kerasukan. Karena kompetisi perburuan iblis akan segera diadakan, Lin Ninger secara khusus ingin merebus panci kaldu ini untuk Lin Sen. Dia sedang berlatih dan tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Tuntun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia menyendok semangkuk kaldu dengan sendok, lalu mendorong mangkuk kaldu di depan Lin Ninger, lalu langsung mengambil baskom besar dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Teguk-teguk, kaldu masuk ke perut dan berubah menjadi arus hangat yang menyehatkan seluruh badan. Di samping, Lin Ninger tertegun. Setelah meminum sup itu, Tuntun mulai mengunyah tulang-tulang itu tanpa berkata apa-apa. Daging monster direbus hingga lunak dan meleleh di mulut Anda. Dia menghabiskan sup itu dalam waktu singkat, lalu bersendawa. Bersendawa. Pada saat ini, di ruang pelatihan, Lin Sen akhirnya memadatkan kapsul darah lainnya dan menyimpan energi spiritual yang hampir meluap sebelumnya ke dalamnya. Tepat saat aku hendak bernapas lega, gelombang panas tiba-tiba menjalar ke seluruh badanku. Perasaan itu bagaikan magma yang mengalir, meledak dengan gemuruh di dalam badan. Tuntun, sialan. Lin Sen bisa menebak apa yang sedang terjadi. Pastilah Tuntun serakah lagi. Tidak ada jalan lain, ia hanya bisa meneruskan latihan teknik gelombang darah dengan mata berkaca-kaca. Setelah Lin Ninger mengemasi semuanya, hari sudah siang. Matahari sangat terik dan cahayanya menyengat, membuat orang merasa mengantuk. Tepat saat dia hendak beristirahat, terdengar ketukan biasa di pintu di luar halaman. Lin Ninger berjalan maju dan membuka pintu, dan mendapati seorang pemuda tampan berdiri di luar. Lin Ninger juga telah melihat pemuda ini. Namanya adalah Fu Buhui dan dia juga seorang murid akademi. Saat itu di medan perang kuno, Lin Sen pernah menyelamatkan hidupnya. "Itu kamu. Ada apa?" Lin Ninger berkata sambil tersenyum. Aku di sini untuk mencari saudara Lin Sen. Aku punya obat ajaib di sini, sebagai cara untuk membalas saudara Lin Sen karena telah menyelamatkan hidupku." Fu Buhui tidak ragu-ragu dan segera menyerahkan obat ajaib. Ramuan itu memancarkan cahaya keemasan, dengan telinga terkulai dan aroma yang harum. Lin Ninger melirik dan sedikit terkejut. Ternyata itu adalah obat ajaib berusia 800 tahun. Ramuan berusia 800 tahun itu pastinya dianggap berharga bahkan bagi para siswa akademi. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas budi saudara Lin Sen. Aku harap kamu bisa menerima ramuan ini. Fu Buhui tampak sangat serius dan sedikit keras kepala. Tampaknya masalahnya tidak akan selesai kecuali Lin Ninger menerima ramuan itu. Lin Ninger tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku tahu kamu sangat ingin membalas budi, tetapi Xiao Shen tidak kekurangan ramuan, dan kamu sedang dalam masa pertumbuhan, jadi lebih baik kamu menggunakan ramuan itu sendiri." Fu Buhui menggertakkan giginya, memasukkan ramuan itu ke tangan Lin Ninger, berbalik dan lari. Anak ini, Lin Ninger tertegun sejenak dan tidak bisa menahan senyum masam. "Aku ingin mengejar, tetapi Fu Buhui sudah pergi jauh. Lupakan saja, biarkan Lin Sen mengembalikannya padanya lain kali kita bertemu." Malam segera tiba. Saya tidak tahu mengapa, tapi malam hari ini sangat suram. Fu Buhui mendorong pintu dan berjalan memasuki sebuah rumah bobrok. Pelataran itu terang benderang dengan lilin. "Apakah kamu sudah kembali?" Sebuah suara tua namun kuat terdengar.
Fu Buhui menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih duduk di tengah halaman dengan seekor kuda besar dan sebilah pedang emas. Matanya tajam bagaikan mata elang. Meskipun tahun-tahun telah meninggalkan jejak di wajahnya, cahaya di matanya bagaikan sinar pedang, yang langsung menembus kehampaan. "Kakek, aku kembali." Fu Buhui bergegas maju dan membantu Fu Ao mengenakan sepotong pakaian. "Sudah malam sekali, mengapa kakek belum tidur? Apakah kamu memberinya ramuan itu?" Fu Ao bertanya balik. "Yah, awalnya mereka tidak mau menerimanya, tapi saya paksakan." Fu Buhui tersenyum, "Kakek, kamu sedang tidak enak badan, jadi jangan duduk di luar. Cuaca hari ini agak aneh dan dingin." Fu Ao melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku sudah terbiasa setelah bertahun-tahun." Dia adalah seorang jenderal yang pernah bertempur di medan perang dinasti Yan Agung. Dia telah mencapai prestasi militer yang hebat dan dipindahkan kembali ke kota kekaisaran. Akan tetapi, karena ia tidak tahan dengan gaya hidup sok tahu para pegawai negeri, ia pensiun dengan marah dan kembali ke kampung halamannya, tempat ia membesarkan sekelompok putra dan cucu. Tentu saja Fu Ao juga sengsara. Orang normal seusianya seharusnya menikmati kebahagiaan keluarga. Tapi dia berbeda. 3 putra dan 3 cucu, semuanya meninggal demi negara. Keluarga pahlawan yang setia. Sekarang, hanya ada 1 cucu termuda yang tersisa, Fu Buhui. Itu juga satu-satunya harapan Fu Ao. Meskipun keluarga Fu kita miskin, kita harus memiliki integritas. Jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita harus membalasnya bahkan jika kita harus menjual semua yang kita miliki. Fu Ao berdiri perlahan, tatapannya setajam pedang. Badannya yang tidak terlalu tinggi sebenarnya mendorong balik kegelapan pada saat itu. Di sekelilingku, kegelapan mulai surut. Peristiwa itu bagaikan sekawanan binatang buas yang melarikan diri dengan panik saat berhadapan dengan binatang buas yang jauh lebih kuat. Hanya ketakutan mendalam yang tersisa. Hanya saja, kakek, ramuan itu awalnya ditinggalkan untukmu untuk menyembuhkan luka-lukamu. Fu Buhui ragu-ragu, "Aku pasti akan membalas kebaikanmu, tapi aku tidak ingin mengambil satu-satunya ramuan penyembuhan milik kakek." "Tidak apa-apa, aku punya badan yang kuat." Fu Ao mengangkat alisnya, penuh semangat, "Jika dinasti membutuhkanku sekarang, tulang-tulangku yang tua masih bisa pergi ke medan perang dan membunuh musuh." "Baiklah, kakek, sebaiknya kakek istirahat." Fu Buhui tahu bahwa kakeknya memiliki cedera lama, dan tidak ingin dia terlalu lelah, jadi dia membantunya berdiri dan berjalan menuju rumah. "Buhui, apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi perburuan iblis besok?" Fu Ao tiba-tiba merenung sejenak dan bertanya sebelum memasuki rumah. "Ya, aku juga sudah mendaftar, tetapi sekarang ranahku sendiri telah mencapai level pertama alam Xuanling. Bahkan jika aku berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini, aku pasti tidak akan mempermalukan keluarga Fu kita." Fu Buhui berkata tergesa-gesa. Jelaslah bahwa dia menghormati dan takut kepada kakeknya. "Ya, bagus. Kali ini, Fu Ao jarang memarahinya. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum lembut. Kamu punya jalanmu sendiri, dan kakek tidak akan ikut campur. Aku hanya berharap setiap pilihan yang kamu buat berasal dari hatimu. Selama kamu memiliki hati nurani yang bersih dalam hidup ini, itu baik-baik saja." Setelah itu, Fu Ao masuk ke dalam rumah. "Tuan, biarkan saya melayani Anda dan membiarkan Anda beristirahat." Seorang pelayan tua datang dan mengambil baskom berisi air untuk mencuci kaki. Meskipun rumah itu bobrok, namun rumahnya sangat besar. Namun, hanya ada 1 pelayan tua. Semua ini karena temperamen Fu Ao. Dia tidak hanya menyendiri, tetapi juga miskin. Dia berjuang demi dinasti sepanjang hidupnya, namun hanya memperoleh sedikit. Setelah meninggalkan kamar kakeknya, Fu Buhui menatap langit, dan senyum kakaknya muncul lagi di benaknya. "Saudaraku, aku pasti akan membunuh para monster dan setan malam untuk membalaskan dendammu." Fu Buhui mengepalkan tinjunya. Saudaranya Fu Yuan bergabung dengan divisi penindasan iblis, tetapi ditangkap oleh iblis malam, yang menggunakan berbagai cara untuk merusyaknya. Sekalipun dia meninggal, jasadnya tidak akan dikembalikan dalam keadaan utuh. Fu Buhui bersumpah bahwa dia harus membunuh setan malam sebanyak mungkin untuk menghibur roh saudaranya di surga. Oleh karena itu, ia berlatih sangat keras selama bertahun-tahun dan tidak berani bersantai sejenak. Dia berencana untuk menunggu hingga dia menyelesaikan pelatihan yang cukup,
lalu secara pribadi membawa beberapa kepala iblis malam ke makam saudaranya untuk memberi penghormatan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, total ada 7 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi dari Akademi Tianshuan. Di seluruh Akademi Naga Pertempuran, selain Lin Sen, ada juga seorang pemuda bernama Seng Song. Zhou Xiaoyu awalnya mengatakan dia akan berpartisipasi, tetapi mengundurkan diri sementara karena tekanan. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sayang sekali kita tidak bisa melihat Zhou Xiaoyu dan Putri Changqing bertanding satu sama lain. Di kota Kekaisaran, di panggung untuk memilih jenderal. Sebuah kapal terbang besar berhenti di sini, memancarkan aura dan kekuatan yang luas. Ada banyak jejak yang ditinggalkan selama bertahun-tahun di atasnya, satu demi satu, dengan pedang, senjata api, kapak, dan tombak dari segala jenis. Di panggung pemilihan jenderal, Kaisar Jingyuan duduk dengan gagah di singgasana naga, matanya menyapu seluruh hadirin. Semua orang di tempat itu gemetar di bawah tatapan Kaisar Jingyuan dan bahkan tidak berani bernapas. Kaisar Jingyuan jarang muncul di depan umum, tetapi kali ini, ia berjalan keluar istana, masih mengenakan jubah Tao yang sederhana dan luas. Ekspresinya tenang, tetapi setiap gerakan dan gesturnya memancarkan aura tirani, bagaikan seorang raja yang menguasai dunia. Bagaimanapun, dia adalah naga dari ras manusia dan raja yang ditunjuk oleh surga. Semua jenius dalam keluarga kerajaan telah tiba. Di antara mereka, yang paling mempesona adalah Putri Changqing, yang mengenakan kemeja biru polos. Ekspresinya dingin bagaikan burung merak yang sombong, terutama bibirnya yang tipis, mengandung sedikit rasa jijik. Namun, dia adalah seorang putri dan jenius, jadi wajar baginya untuk memiliki sikap seperti itu. Yang mulia, si jenius dari Akademi Tianshuan telah tiba. Seorang kasim setengah baya dengan wajah seputih giok berdiri di samping Kaisar Jingyuan dan berbisik dengan suara rendah. Kaisar Jingyuan mengangkat kepalanya dan melirik. Ratusan meter jauhnya, Lin Sen tiba-tiba merasakan tatapan yang menggetarkan hati dengan tekanan nyata jatuh di pundaknya, seperti gunung yang tiba-tiba menekannya, membuatnya sulit untuk ditanggung. Dia berhenti berjalan dan perlahan mengangkat kepalanya. Ini adalah pertama kalinya Lin Sen dan Kaisar Jingyuan saling menatap. Dari jarak beberapa ratus meter, Lin Sen bisa merasakan tekanan terus-menerus yang datang, membuatnya sulit bernapas. Namun dia tidak pernah mengalihkan pandangan. Kaisar Jingyuan tersenyum dengan sedikit rasa geli. Memang menarik. Lin Sen, bersikaplah hormat saat bertemu dengan Yang Mulia. Pada saat ini, Zhang Xianqi berjalan perlahan dan berbisik, di dinasti Yan Agung, Yang Mulia adalah pencipta semua aturan. Artinya sangat sederhana, janganlah menentang Yang Mulia secara terang-terangan. Siapakah Kaisar Jingyuan? Dia hanya butuh satu jari untuk menghancurkanmu sampai mati. Tentu saja, Lin Sen tiba-tiba tersenyum, bagaimana saya bisa bersikap tidak sopan di depan Yang Mulia? Selain Lin Sen, Lin Ninger juga bertukar pandang dengan Kaisar Jingyuan. Tatapan inilah yang membuat ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakak, apa kabar? Lin Sen dengan tajam memperhatikan keanehan dalam ekspresi Lin Ninger. Wajahnya berubah dan dia dengan cepat bertanya melalui transmisi suara. Aku. Pada saat ini, beberapa kenangan yang terfragmentasi melintas di benak Lin Ninger. Benar-benar rusiak, banyak gambar yang saling bertautan berkelebat lewat, disertai berbagai suara bising. Lin Ninger merasa sangat sakit. Dia tidak dapat mengingat rincian kejadian tersebut, dia hanya merasa sangat kesakitan. Rasanya seperti ada sesuatu yang dicabut dari badanku. Entahlah mengapa, tetapi setelah melihat Kaisar Jingyuan, seluruh badanku terasa sangat tidak nyaman. Aku membencinya, tetapi aku juga takut padanya. Banyak gambaran yang terlintas di benakku. Aku tidak dapat melihat gambaran itu dengan jelas, tetapi aku tahu bahwa itu adalah sumber rasa sakit. Suara Lin Ninger serak dan wajahnya pucat. Lin Sen menggenggam tangannya dan berkata dengan lembut, "Kakak, tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sana bersamamu, apapun rintangan dan rintangan yang ada di depan, siapapun musuhnya." Lin Sen mengucapkan kalimat terakhir dengan tekad yang luar biasa. Lin Ninger menempelkan tangannya di dahinya, barulah dia merasakan napasnya terkumpul lagi. Rasa sakit itu tidak begitu kuat lagi. Zhang Xianqi memimpin semua orang ke panggung, berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat kepada Kaisar Jingyuan. Salam,
Yang Mulia, Lin Sen dan Lin Ninger juga berlutut dengan satu lutut. Berdiri, Kaisar Jingyuan berkata dengan tenang, kompetisi perburuan iblis ini adalah pertemuan besar bagi para jenius muda dinasti Yan Agung kita. Ini juga merupakan platform untuk menunjukkan semangat heroik para jenius dinasti Yan Agung kita. Saya harap kalian semua dapat menunjukkan kekuatan kalian yang sebenarnya dan biarkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri seberapa tinggi level para jenius dinasti Yan Agung kita. Setelah kata-kata itu diucapkan, mereka yang tidak mengetahui cerita di dalamnya menjadi sangat bersemangat. Hidup yang mulia, dinasti Yan Agung kita akan makmur selamanya. Kebanggaan dinasti Yan Agung kita akan hidup selamanya. Sekelompok orang meneriakkan hidup yang mulia. Lin Sen berada di tengah-tengahnya, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia merasa itu sangat ironis. Kedengarannya sangat agung untuk mengatakan hal-hal ini. Sebenarnya, apa yang dilakukan di balik layar? Pada saat ini, Lin Sen menyadari bahwa seseorang sedang menatapnya. Ketika berbalik, dia mendapati para jenius dari divisi penindasan iblis dan pasukan jubah merah telah berkumpul bersama di suatu titik. Ada 3 orang di tentara jubah merah, dan kakak senior kedua Huo Changyu ada di antara mereka. Melihat tatapan Lin Sen menyapu dirinya, senyum muncul di wajah Huo Changyu yang biasanya dingin. Total ada 5 pembunuh iblis dari divisi penindasan iblis yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, dan Su Yuwei adalah salah satunya. Karena dia memasuki divisi penindasan iblis terlebih dahulu, kali ini dialah yang mewakili divisi penindasan iblis dalam kompetisi. Benar-benar bertolak belakang dengan Lin Sen. Kompetisi perburuan iblis, secara teori, adalah spesialisasi Biro Penindasan Iblis. Tetapi tidak banyak orang yang datang dari divisi penindasan iblis, bahkan tidak sebanyak yang datang dari Akademi Tianxuan. Jelasnya, semua orang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak seorang pun berani mengungkapkannya. Hei, di mana kakak senior? Setelah melihat Huo Changyu dan Su Yuwei, Lin Sen menjadi penasaran di mana kakak senior berada. Pada saat ini, Chu Hao berada di kerumunan paling luar dan bahkan tidak bisa naik ke peron. Tidak mungkin, mereka semua adalah pengikut sekte super. Di beberapa tempat, hal itu dianggap terkenal, tetapi di kota kekaisaran, apa itu perusahaan super besar? Keluarga bangsawan manapun dapat menghancurkan klan besar hanya dengan lambaian tangan. Alasan mengapa perusahaan super besar diberi kesempatan untuk berpartisipasi murni karena Kaisar Jingyuan ingin membuat kompetisi ini lebih megah dan luas. Semakin banyak orang jenius yang berpartisipasi, semakin baik. Berhenti mendorongku, dorong aku ke belakang. Chu Hao sedikit tidak puas dan mengulurkan tangannya untuk mendorong orang di depannya. Namun tindakan ini membuat pria kekar di depannya marah. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Chu Hao dengan niat membunuh di matanya. Kutu kupret kecil, beraninya kau mendorongku. Apa kau tidak ingin hidup? Wah, pria baik. Akhirnya, penjahat muncul. Chu Hao telah bekerja keras untuk mengasah keterampilan membanggakannya selama beberapa waktu, tetapi sayangnya tidak ada seorang pun yang bisa berlatih bersamanya. Mendengar omelan lelaki kekar itu, banyak orang di sekitarnya yang memandangnya sinis. Chu Hao menyipitkan matanya sedikit, dengan tatapan tajam di sana. Berlututlah dan minta maaf. Suaranya tidak hanya rendah, tetapi juga magnetis. Ini adalah suara yang ia kembangkan setelah belajar dan berlatih dengan tekun. Begitu seseorang mendengarnya, seseorang merasa bahwa dia pastilah seorang master dari dunia lain. Lebih jauh lagi, 4 kata sederhana ini mengungkapkan tekanan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Singkat saja dan langsung ke intinya. Pria kekar itu ketakutan dengan sikap Chu Hao. Ketika dia bereaksi, dia menyeringai dengan ganas, "Nak, beraninya kau berpura-pura di hadapanku. Percaya atau tidak, aku bisa menjatuhkanmu dengan 1 pukulan." Sambil berkata demikian, lelaki kekar itu mengangkat tinjunya dan berkata dengan nada menghina, "Dasar bocah kecil yang cantik, aku khawatir kau bahkan takkan sanggup menahan 1 pukulan pun dariku." Desir, Chu Hao tiba-tiba menyerang, secepat kilat. Energi spiritual yang mengerikan mengalir keluar dengan dahsyat. Ledakan. Pria kekar itu bagaimanapun juga berada di alam Xuanling tingkat kedua, tetapi di hadapan Chu Hao, dia bahkan tak mampu menahan 1 pukulan pun. Dia langsung jatuh ke tanah dan tergeletak di tanah. Grandmaster tidak seharusnya dihina. Chu Hao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengenakan jubah putih salju. Dia benar-benar memiliki sikap seorang Grandmaster.
Mendesis. Seseorang di sekitar terkesiap lebih dulu. His, nafasnya kuat sekali. His, satu pukulan saja, Black Tiger nomor 6 tidak akan sanggup menahannya. His, kau benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. His, Tuan tidak bisa dihina, kalimat ini benar-benar mendominasi. His, aku tidak tahu mengapa aku mendesis, pokoknya aku akan mengikuti kalian saja. Pada saat itu, segala macam desahan datang silih berganti. Senang, merangsang. Pada saat ini, Chu Hao menikmati perhatian orang banyak dan merasa sangat bangga. Apakah seperti ini rasanya tampil suci di hadapan orang lain? Tidak heran banyak orang suka pamer. Sangat menarik. Kenapa kau berpura-pura? Para jenius sejati semuanya ada di atas panggung. Ya, siapa yang berada di ujung terluar? Semua orang memiliki status yang sama, jadi jangan mengkritik siapapun. Pada saat ini, terdengar ledakan suara sarkastis. Wajah Chu Hao menjadi gelap dan dia ingin membantah, tetapi orang itu benar. Dia benar-benar hanya bisa tinggal di luar. Inilah perbedaan statusnya. Ketika semua orang jenius berkumpul, Kaisar Jingyuan memberikan pidato di panggung tinggi. Suaranya sangat nyaring dan memiliki keagungan alamiah, yang membuat para jenius bersemangat dan tidak sabar untuk segera melawan monster-monster itu. Pengalaman ini adalah kesempatan yang Anda dambakan selama ini, dan ini juga merupakan langkah pertama bagi Anda untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Kata-kata terakhir Kaisar Jingyuan secara langsung membakar semangat seluruh hadirin. Izinkan saya bertanya, anak muda mana yang tidak ingin meraih kesuksesan? Siapa yang tidak ingin menyandang kemuliaan tertinggi? Di tengah kerumunan, Fu Buhui berdiri di sana dengan tangan terkepal. Kilatan cahaya cemerlang terpancar dari matanya, aku harus menghargai kesempatan ini. Aku harus berlatih keras, tumbuh dengan cepat, dan kemudian, membunuh semua iblis malam. Bersambung.